Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Ini adalah bulan ketiga dari pernikahan Ira, yang mana di bulan ini dia harus menentukan dalam dua pilihan yang membuatnya bingung. Suaminya, Bagas, mendapat rekomendasi dari tempatnya bekerja untuk pindah tugas di Banyuasin, Sumatera Selatan di sekitar Selat Bangka. Di sana nanti Bagas mendapatkan jatah rumah di Sungsang, daerah petani dan nelayan di semenanjung ujung Sungai Musi. Bagas sendiri tidak memaksa istrinya untuk ikut. Setelah pernikahan, mereka masih tinggal bersama orang tua Ira sambil menunggu membeli rumah baru. Bagaimanapun juga, istri itu harus melayani suaminya, Nduk. Bila suami pindah rumah, maka istri pun harus ikut. Kalaupun suami tinggal di hutan, istri pun harus tinggal di hutan. Ucap Ibu Ira menyemangati, meski perasaannya berat untuk berpisah. Sengaja, pembicaraan itu melibatkan ayah dan Ibu Ira, agar orang tuanya tidak ragu melepaskannya. Sementara ayahnya, Haji Mustafa, akan mendukung apapun yang menjadi keputusan Ira. Dia sudah memberi kebebasan pilihan, meski ada rasa berat di hatinya jika Ira pergi jauh. Apalagi tempat yang dituju tidaklah cukup aman bagi Ira. Daerah itu terkenal sangat rawan dengan ancaman binatang buas, terutama buaya dan harimau. Akhirnya, Ira memutuskan untuk ikut bersama suaminya, meninggalkan ibunda dan kampung halaman yang penuh kenangan. Sejenak dia memandang wajah ibunya yang tampak sedih. Sambil tersenyum dipaksakan, ibunya memegang erat tangan Ira. Kalian harus selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Ibu akan selalu merindukan kalian. Ucapnya menahan tangis. Keesokan pagi, Ira dan Bagas berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hanya ibu dan adik tertua Ira yang mengantarkan. Sementara ayahnya disibukkan dengan toko yang dimiliki di wilayah Senen. Setelah berpisah dengan hujan air mata, pesawat Garuda Indonesia yang mereka tumpangi terbang tepat pukul 9. Landinglah pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin setelah terbang hampir 1 jam. Dari Bandara Kota Empek-Empek itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan naik taksi menuju terminal Sungai Tangga Buntung. Letaknya tidaklah jauh dari jembatan Ampera yang terlihat gagah. Sepanjang perjalanan, Bagas memegang kuat jemari lentik Ira. Dia ingin agar istrinya lebih yakin tinggal di tempat yang baru, karena di sanalah masa depan mereka. 2 tas ransel besar mereka masukkan di Scottish Speedboat. Dengan mesin bertenaga 60 PK, speedboat dengan bahan kayu itu berpenumpang 5 orang menuju Sungsang. Perjalanan dengan angin sepoi-sepoi yang cukup menyenangkan.
di mana Sekoci masuk melewati kolong jembatan terbesar, lalu melintasi sungai yang dihuni pasar terapung dan rumah sakit di sekitarnya. Pemandangan alam sungai itu begitu indah dan nyaman. Ditambah sesekali melintas kapal besar di Pelabuhan Bom Baru, daerah Tiga Ilir, Kota Palembang. Semuanya membuat Ira terlena. Dia semakin menikmati sepanjang perjalanan yang membuatnya tenang, melupakan sementara kampung halaman yang tentu lebih banyak kenangan indah. Dia berharap mampu bertahan di tempat barunya nanti. Setelah itu, Sekoci melintasi Pulau Kemarau. Tampak kelenteng Buddha berwarna merah begitu megah. Tampak pula beberapa biksu menuju tempat sembahyang mereka. Setiap perayaan Cap Gomeh, pulau ini sangatlah ramai dikunjungi orang-orang berwisata, terutama muda-mudi yang berpasangan. Ucap seorang penumpang sambil tersenyum pada Ira. Mungkin dia menganggap Ira dan Bagas sedang liburan. Perjalanan air itu cukup kencang, sesekali memecah ombak dan gelombang sungai yang lebar. Airnya cukup beriak karena lalu lintas yang cukup padat. Banyak kapal pengangkut kayu, karet, dan hasil pertanian yang melintas. Tampak pula beberapa nelayan dengan menggunakan pancing rapala. Mereka memancing ikan baung dan ikan toman yang terkenal dari Sungai Musi. Setelah tersapu angin selama 4 jam, sampailah mereka di Sungsang, kota kecil di Tanjung yang semua rumah berada di atas air dengan tiang tinggi dari kayu. Sekoci itu mengantar Bagas dan istrinya sampai blok ujung. Tempat itu dinamakan Lorong Karangdika. Setelah menaiki tangga kayu dari pelabuhan Sekoci, Bagas membawa barang bawaannya menuju rumah bercat kuning. Rumah yang cukup besar dan kokoh itu menjadi rumah dinas pemberian dari kantor pusat. Dan ternyata itu bukan rumah inventaris, tapi merupakan pemberian untuk Bagas. Rumah yang kelak disertifikatkan atas namanya. Mereka membawa barang bawaannya masuk ke dalam. Terlihat rumah itu sangat unik. Semua terbuat dari perpaduan kayu ulin dan kayu meranti yang diberi karpet merah. Sementara kamar mandi tidak memiliki septic tank. Semua kotoran jatuh ke sungai. Dan memang beginilah keadaan daerah tersebut. Karena semua rumah berada di atas air, maka tidak ada tanah untuk pembuangan kotoran. Itulah keadaan yang harus dihadapi Ira. Dia harus bisa menyesuaikan situasi agar hatinya nyaman sehingga kerasan tinggal di sana. Mas, kita harus mulai semuanya dengan bismillah, ucap Ira mengingatkan suaminya. Mereka mengucap basmalah bersama-sama yang kemudian beristirahat menghilangkan capek. Keesokan harinya, Bagas langsung memulai pekerjaan di lapangan. Lokasinya adalah Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Ira yang sendirian di rumah coba mencari kesibukan. Di hari pertamanya itu, dia mulai dengan kegiatan berbenah. Pakaian, lukisan, dan foto, termasuk makanan kering yang dibelinya dari kota. Dia juga berbenah seluruh bagian rumah, mulai dari dapur, kamar tidur, dan ruang tamu. Menjelang zuhur, Ira menghentikan aktivitasnya. Dia yang rebahan di lantai ruang tamu langsung mengantuk hebat, yang kemudian terlelap. Beberapa menit kemudian dia kembali terbangun saat angin memainkan gorden jendela. Suaranya cukup riuh terdengar, mengganggu alam tidurnya. Ira lalu bangkit, hendak menutup jendela. Tapi begitu sampai di dekat gorden, dia dikejutkan dengan kemunculan seorang nenek sangat tua, tepat di luar jendela. Rambutnya putih, sangat jelas kerutan di wajahnya yang seram. Nenek itu mengucap salam, kemudian dia meminta waktu untuk ngobrol dengan Ira. Bahasa Palembang yang digunakan si nenek tidaklah sulit bagi Ira untuk mencernanya.
Dia sudah mempelajari bahasa tersebut sejak kuliah dulu, yang mana ada beberapa temannya yang berasal dari Palembang, sehingga dia menguasai bahasa tersebut meski masih kesulitan dalam pengucapan. Nenek yang bernama Latifah itu tidak mau saat diajak duduk di sofa. Dia lebih memilih duduk lesehan di karpet. Kenapa nenek ingin menemuiku? Tanya Ira. Nenek Latifah mengatakan kalau ada hal penting yang akan beliau sampaikan. Ira yang belum mengenalnya secara pasti hanya terdiam menunggu. Nenek Latifah mulai bertutur tentang rumah yang dia tempati, di mana rumah ini dulu adalah rumahnya, yang kemudian diwariskan pada Setio, putra tunggalnya. Sayang, Setio yang bandel dan nakal menggadaikan, yang kemudian menjual rumah tersebut akibat kalah berjudi. Dia menjualnya pada perusahaan kelapa sawit, dan Iralah yang menghuni. Padahal nenek Latifah melarang menjual, meski apapun yang terjadi. Sekarang Setio mendekam di penjara karena kasus yang sama, yaitu perjudian. Nenek sekarang tinggal di mana? Tanya Ira. Nenek Latifah tidak menjawab pertanyaan Ira. Justru dia menceritakan tentang satu benda pusaka yang ada di rumah tersebut. Benda itu merupakan batu karang sebesar buah duku. Sedangkan yang memegangnya haruslah orang baik dan dipergunakan untuk kebaikan. Pusaka tersebut seharusnya menjadi milik Setio, tetapi karena Setio berperilaku buruk, maka benda itu tidak bisa dimilikinya. Dan penghuni rumah inilah yang akan mewarisi pusaka tersebut selama dia bersifat baik. Ira yang lupa menyiapkan makan dan minum segera pamit ke dapur. Dia menyimpan sejenak rasa penasarannya akan lokasi dan kegunaan benda tersebut. Dia mengambil teh hangat juga sekaleng biskuit yang baru saja disimpan. Dan betapa terkejutnya dia saat kembali ke ruang tamu. Si nenek sudah raib dari tempatnya. Ira meletakkan makanan dan minuman, lalu keluar rumah. Dicarinya keberadaan nenek Latifah sambil berteriak kecil. Tapi tidak ditemukan kelebatnya, hilang secara misterius. Kemana perginya ya nenek itu? Batin Ira gugup bercampur bingung. Melihat teriakan Ira yang juga tampak kebingungan, Wahyuni, tetangga sebelah rumahnya, datang menghampiri. Ada apa, Bu? Dia langsung bertanya. Ira yang belum mengenalnya meminta maaf karena telah mengganggu. Kemudian dia mulai menceritakan tentang sosok nenek Latifah yang baru saja bertamu. Siapa yang Ibu cari? Tanya Wahyuni tercengang. Setelah Ira menyebut kembali sosok nenek Latifah, Wahyuni terlihat semakin kaget, seolah ada rasa tidak percaya. Memangnya kenapa, Bu? Tanya Ira. Wahyuni menjawab kalau nenek berwajah seram tersebut telah meninggal 10 hari yang lalu karena sakit tua. Makamnya berada di blok barat, tepat di bawah pohon mahoni tua. Sementara anaknya, Setio, merupakan bujang lapuk yang gemar judi. Sekarang berada di penjara. Kilometer 3 kota Palembang. Mendengar cerita tentang nenek Latifah membuat Ira lemas. Tubuhnya lunglai hendak pingsan. Dia membayangkan kalau ternyata wanita yang bertamu adalah sosok arwah gentayangan. Namun tentang benda pusaka yang diceritakan nenek Latifah tidaklah dia beritahukan pada Wahyuni, tetangganya yang juga pindahan dari Jakarta. Kalau Ibu khawatir, biar ditemani anak perempuan saya, ucap Wahyuni. Terima kasih, Bu. Aku tidak apa-apa kok, balas Ira menolak tawaran Wahyuni. Sepanjang hari Ira terus terbayang gangguan yang dialami. Dan apa yang diucapkan nenek Latifah tentang benda pusaka benar adanya. Benda berbentuk batu karang sebesar buah duku tiba-tiba saja ditemukan di atas meja ruang tamu.
Ira mengamati benda terbungkus kain putih itu dengan seksama. Cukup berat. Tampak aura berkilauan terpancar dari pusaka tersebut. Saat suaminya pulang menjelang maghrib, dia langsung menceritakan pengalamannya. Dia juga menunjukkan benda pusaka itu pada suaminya. Apa namanya? Dan apa kegunaannya? Tanya Bagus penasaran. Ira yang awam dengan barang-barang pusaka hanya mengangkat bahunya. Nenek Latifah juga tidak memberitahu secara rinci tentang benda tersebut. Yang setelah diteliti, ternyata pusaka itu terbuat dari emas 24 karat. Waktu terus berputar. Benda bertuah itu akhirnya dibawa oleh Bagas. Dan semenjak itu pula, dia menjadi orang yang penuh wibawa, disegani dan dihormati. Sayang sekali semua itu membuatnya lupa diri. Dia tidak mengimbanginya dengan berbagi kebaikan, tapi justru dipergunakan dalam kesombongan. Ira coba mengingatkan ketika melihat perubahan sangat jauh dari suaminya. Bahkan dia sudah tidak menemukan sifat Bagas yang dulu. Tapi peringatan istrinya itu diacuhkan. Bagas lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak lagi peduli apapun dan kepada siapapun. Menurut pikirannya, dialah yang paling hebat. Dialah yang menguasai setiap orang di sekitar. Sore ini, Ira mendatangi makam Nenek Latifah di Blok Barat. Langkahnya terhenti saat melihat sosok lelaki seusianya berada di samping makam, tepat di bawah pohon mahoni. Ira yang merasa penasaran langsung menuju ke sana. Siapa kamu? Seharusnya aku yang bertanya, siapa kamu? Ira menjelaskan kalau dia penghuni rumah Nenek Latifah. Sengaja dia ke makam untuk menenangkan diri. Sementara lelaki itu adalah Setio, anak tunggal dari Nenek Latifah yang sudah 2 minggu keluar dari bui. Tampak guratan penyesalan di wajah Setio. Dia menceritakan, selama mendekam di tahanan, dia selalu tafakur, mencari jati diri yang selama ini berjalan ke arah yang salah. Hingga Tuhan membuka pintu hatinya. Dia pun bertobat. Dan makam ibunya menjadi tujuan utama setelah dia keluar tahanan. Sore ini merupakan keempat kalinya dia ke makam setelah 2 minggu bebas. Kamu sendiri, apa tujuanmu ke makam ibu? Setio ganti meminta penjelasan Ira. Sebelum menjelaskan semua, Ira meminta izin untuk mendoakan Nenek Latifah terlebih dulu. Sementara Setio meninggalkan makam dan menunggu Ira di luar gapura makam. Sekitar 20 menit kemudian, Ira keluar dari pemakaman. Ditemuinya Setio yang dilanjutkan dengan menjelaskan keluh kesahnya. Jadi, pusaka itu ada di tangan suami kamu, gumam Setio. Lelaki itu tidak menceritakan secara keseluruhan tentang pusaka tersebut. Pada intinya, benda bertuah itu merupakan peninggalan leluhurnya yang secara turun-temurun menjadi warisan bagi setiap generasi. Karena setiap bertabiat buruk di saat pewarisan pusaka, maka benda itu mencari pemegang baru. Yang pasti adalah seorang yang menghuni rumah warisan. Dan sayang, Ira yang seharusnya menjadi penerus malahan diberikan pada Bagas. Yang sebenarnya itulah watak Bagas, sombong. Hanya saja Ira tidak mendalaminya waktu berpacaran dulu. Apakah suamiku akan selamanya tersesat seperti itu? Berdoalah, karena doa adalah senjata yang paling ampuh, jawab Setio.
Semenjak rumah itu disertifikatkan atas namanya, semakin hari tingkah Bagas semakin menjadi. Dia tidak lagi menggubris nasihat dari istrinya. Dia juga sering keluar rumah hingga jarang pulang. Dia melupakan janji pada mertuanya yang akan selalu menjaga Ira dan akan selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Justru dia telah menyakiti istrinya dengan mengikuti hawa nafsu. Di kalangan petani, Bagas dikenal kejam karena sering melakukan pungutan liar. Selain itu, dia juga menguasai tempat-tempat perjudian. Tidak ada seorang pun yang berani padanya. Bagas benar-benar di jalan yang keliru, dan mungkin saat ini adalah puncak dari kejayaannya. Hingga malam ini terdengar teriakan hebat dari mulut Bagas. Saat dia terlelap mabuk di sebuah kafe, mendadak benda pusaka yang dibawanya mengeluarkan cahaya api. Cahaya itu menjalar hingga ke seluruh tubuh, dan seketika Bagas merasa kepanasan luar biasa. Dia yang mabuk langsung berhambur keluar menuju sungai. Tanpa banyak berpikir, dia pun menceburkan diri ke sana. Beberapa temannya yang juga mabuk malah tertawa menyaksikan tingkah atasan mereka. Beberapa saat kemudian, Bagas seperti kehabisan tenaga. Dia merasakan kram pada sendi kakinya hingga tidak mampu lagi berada di permukaan air. Di saat kritis itu, dengan cekatan Setio menolongnya. Lelaki itu menceburkan diri lalu menarik Bagas ke pinggir sungai. Malam ini, Setio merasa ada panggilan batin untuk mendatangi Bagas. Dan ternyata itulah yang terjadi. Dia menemukan Bagas dalam bahaya. Kram itu telah membuat Bagas mengalami kelumpuhan, yang kemudian dia pun kembali ke Jakarta untuk pengobatan. Tapi beberapa dokter spesialis saraf tidak mampu menyembuhkan. Kini Bagas merasa tersiksa dengan ulahnya sendiri. Beruntunglah dia mempunyai seorang istri yang dengan setia merawatnya. Sementara rumah yang berada di Sungsang hendak diambil alih kembali pihak perusahaan. Tapi Bagas yang telah memiliki sertifikat kepemilikan menolak keinginan perusahaan. Dia lebih mengikuti anjuran istrinya untuk menjual rumah tersebut pada Setio, orang yang telah menyelamatkannya. Begitu juga benda pusaka yang telah membuatnya menderita. Ira ingin agar suaminya melepas pusaka tersebut untuk Setio dengan ikhlas. Akhirnya, pusaka itu kembali ke jalur pewaris. Entah di generasi keberapa, tapi Setio berjanji akan merawat dengan sebaik-baiknya. Itulah kehidupan, hati yang akan memilih apa yang diperbuat. Kalau salah pilihan, hukum akan mengadili. Kalaupun lepas dari hukum di dunia, Tuhan sudah mempersiapkan yang lain. Begitupun dengan yang dialami Setio maupun Bagas. Mereka telah memilih jalan sesuai pilihannya, dan Tuhan Maha Adil. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.